Sudah pidato 2 jam saya ini. Bu, 2 jam saya pidato, Bu. Enggak panas pantatnya itu? Hah? Iya. Ini masih mau berangkat lagi ke Tembilahan, Pak. Masih mau ke pulau mana itu? Hah? Pulau Guntung. Mau ke Pulau Guntung, saya membuka pesantren di situ dan bicara. Dari Pulau Guntung saya terus ke Batam. Batam saya balik ke Jakarta. Ini dalam tempo 1 bulan, Pak Polisi. Sudah ke Lampung, ke Jambi, ke Palembang, ke Pekanbaru, ke Balikpapan, ke Samarinda, ke Pontianak, ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, Magelang, Wonosobo, masuk ke Jawa Timur, Cirebon. Subhanallah, tiap hari begini saya. Kalau tidak karena kekuasaan Allah, kalau tidak karena pertolongan Allah, tidak mungkin Syukron Makmun bisa bicara seperti ini. Umur sudah 81 tahun. Saya bicara berdiri dengan suara yang lantang. Ini semuanya min fadlillah. Semuanya karena Allah. Kalau tidak karena Allah, berhitung secara ilmu kedokteran, mungkin Syukron Makmun sudah ambruk. Bagaimana tidak? Mulai kemarin pidato di UIN Pekanbaru, setelah itu pidato lagi di pesantren. Maghrib, untung Kiai Mursyid tahu hobi saya. Hobi saya itu 2, Pak Lurah, duren dan sate kambing. Kalau orang Cirebon ngerti hobi saya itu tanya Ustadz TB itu. Kalau saya ke Cirebon, mesti siap kepala kambing. Di depan saya kepala kambing. Itu makanan saya. Iya Pak Polisi. Saya bilang sama dokter, tolong dok, apa Kiai? 2 jangan dilarang. Sate kambing dan duren. Kalau ini Bapak larang, saya mesti melanggar. Ya, sebelum berangkat ke sini Pak Polisi, dibawa ke warung duren khusus duren. Makanlah saya duren. Enaknya bukan main. Habis makan duren, badan saya hangat. Menuju air mulai. Sampai di air mulai jam 11 malam. Jam 3 saya sedang menuju ke masjid. Sholat subuh. Habis sholat subuh, ngobrol dengan Kiai Mursyid. Setelah saya minta izinkan saya Kiai untuk tidur 2 jam. Tidurlah saya 2 jam. Dari jam 6 mungkin sampai jam 8. Jam 8 dibangunin oleh dia. Mestinya nggak usah dibangunin. Biar dibangunin. Ya kayak bangunin tuan rumah, saya bangun. Maaf Kiai, saya mau mandi dulu kata saya. Nanti sarapan. Alhamdulillah sarapan saya. Yang melayani istrinya 2. Satu ngambilkan nasi, satu ngambilkan lauk. Ya, ya, itu orangnya itu. Seger badan saya. Pidato lagi 2 jam. Ini mau istirahat sebentar, jam 2 mau menuju ke Tembilahan. Ya, saya balik ke Jakarta. Tanggal 9 saya di Jawa Timur. Kembali lagi Jawa Timur 4 hari di Jawa Timur. Jawa Timur balik lagi Jakarta. Kalau ingin ketemu saya Kiai Mursyid, nanti hari Kamis tanggal 25 Desember di Masjid Balawi Singapura. Tanggal 23 saya terbang ke Singapura. Di Singapura 6 hari. Nanti terbang ke Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur 6 hari.
baru balik di Indonesia nanti minggu pertama bulan Januari, minggu kedua bulan Januari. Padahal umur 81 tahun, Bu. Ibu berapa umurnya? Paling 65 barangkali. Hah? 73. Ya, masih muda. Dibanding dengan Syukron Makmun yang 81. Masih muda kan? Saya kira enggak ada orang yang lebih tua dari saya. Apalagi ini, ini bangsa kencing kemarin semua ini. Kalau tidak karunia Allah. Tapi doakan mudah-mudahan pidato saya kemarin yang lengkap di UIN mungkin akan dibukukan oleh dia. Sudah saya pidatokan mulai hukumnya mendirikan negara. Bagaimana hukumnya? Aklan wa syar'an. Saya ceritakan kepemimpinan dalam Islam. Saya ceritakan cara memilih pemimpin. Saya ceritakan pilar-pilar untuk menuju kepada negara yang sejahtera. Saya kasih lagi sanksi politik dalam Al-Quran, sehingga pelaku-pelaku politik tidak semau-maunya. Ada sanksi politik dalam Al-Quran. Saya kemukakan di depan doktor-doktor yang ada di UIN itu. Anda semuanya doktor-doktor, ya, harus pandai menganalisa pidato saya. Analisa pidato saya. Yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Sebagai seorang doktor, kata saya. Dan saya minta jangan undang saya kalau pidato saya belum dibukukan. Wah, rupanya doktor-doktor itu kompak semua. Ya pakai, saya bukukan. Akan saya abadikan pidato Pak Kiai tentang politik Al-Quran. Barangkali judulnya nanti sumbangan pemikiran terbaik Pak Syukron Makmun untuk bangsa dan untuk negara. Politik Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Inilah sumbangan pikiran Syukron Makmun yang terbaik untuk bangsa dan negara selaku warga negara. Ya tunggu saja nanti terbitnya ya. Maka saya cukupkan sekian sambil nunggu terbitnya. Alhamdulillah dapat borongan. Mestinya saya sudah ceramah, mesti ada pembagian kerja. Itu diborongkan sama saya semua. Untungnya santri saya bermadzhab Imam Syafi'i. Kalau saya tidak bermadzhab Imam Syafi'i, saya tolak. Tidak bisa. Saya sudah pidato, suruh orang lain doa. Itu karena saya ingat pesan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i pendek, ad-dhaifu kal mayyit. Ngerti kan? Ad-dhaifu kal mayyit. Tamu itu seperti mayit. Artinya mayit nurut. Dimandiin nurut, dibungkus nurut, dimasukkan kuburan nurut. Kalau di Riau Pak Lurah ada orang dimandiin, kakinya nyepak-nyepak, tinggal aja Pak Lurah, suruh mandi sendiri. Mayit nggak nurut. Nah, karena saya ini tamu Kiai, ya nurut. Ya suruh tidur ya nurut, suruh gini nurut, suruh doa nurut. Mari kita baca Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita. Kita hadiahkan kepada keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita, saudara kita, kawan-kawan kita yang telah dipanggil oleh Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka.
Dan mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur, mudah-mudahan selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berjalan di jalan yang lurus, ahli sunnah wal jamaah. Al-Fatihatu biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila alaihil Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li'abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala idfa'anal bala, ya arhamar rahimin irhamna, ya tawwab tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazalli dalika aqla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mawliya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli khaif. Yassir alaina kulla asir fataysirul asir alayka yasir. Ya man la yahtaju lal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Ya muyassir kulla asir Allahumma yassir umurana wa umur hadal ma'qad wa umur man yuhibbuna wa umur man yusa'iduna wa umur man yakhdumuna wa umur man dakhala baitana wa umurul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al hadal ma'qad khairal ummah nafi'an lil islami wal islam wal muslimin. Allahumma ij'al hadal ma'had nafi'an mubarakan lil islam wal muslimin. Allahumma ij'al hadal ma'had nafi'an mubarakan lil islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemerintah setempat, baik dari Kabak yang mewakili Bapak Bupati, dari militer dan dari kepolisian, dan Bapak Lurah yang seluruhnya saya hormati. Mudah-mudahan keakraban antara pemimpin dengan rakyatnya selalu kita tingkatkan sebaik-baiknya, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati untuk kesuburan dan kemakmuran negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.